A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam acara tadi di hari Sabtu ini, insyaallah yang hadir ini bukan hanya yang di sini, tetapi juga pemirsa online ini, karena ada disiarkan langsung ini sama televisi net, juga sama IHQ TV yang insyaallah mungkin kehadiran sih belum terasa. Karena apa? Karena di kamera, jadi orang-orangnya mungkin ada di rumah, ada di mana-mana ya bisa menonton. Tapi ada satu hal yang penting yang saya diajarkan oleh salah satu ustaz saya, begini: kalau kita dalam rangka ceramah, kita nggak boleh lihat orangnya 1 atau 1000, nggak boleh melihat situ. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika di dalam majelis itu yang biasa datangnya 1000 orang, ternyata pada suatu saat yang datang hanya 2 orang. Allah kemudian tidak mengurangi amalnya, pahalanya tidak dikurangi. Jadi tetap yang diturunkan pahalanya 1000, yang dapatnya yang datang 2 orang, ya sudah 1000 dibagi 2 orang itu. Alhamdulillah, kan? Alhamdulillah, itu yang kita harus tahu sebetulnya. Karena apa? Karena orang sering kali sedih begini, aduh, yang datang kok cuma 10 orang gitu ya. Itu tidak jadi dikurangin kemudian pahalanya hanya untuk 10 orang, enggak. Tetap saja diturunkannya untuk 1000 orang, yang biasa datang 1000 ya 1000. Tapi tiba-tiba datangnya 2, dibagi saja itu 1000 bagi 2. Nah itu. Asal kita nggak doain, asal jangan doain misalnya tiba-tiba wah saya mau dengerin Ustaz Tosya, kita doain ya datang cuma saya sendirian biar seluruh pahalanya buat saya. Asal jangan begitu. Ya, dan kita yang satu lagi yang kita tidak tahu adalah ketika di dalam sebuah majelis itu kita tidak melihat bahwa berapa banyak sebetulnya malaikat-malaikat yang melihat ini. Karena apa? Karena ketika majelis itu dibuka, otomatis malaikat-malaikat Allah itu kemudian berdatangan. Kemudian malaikat Allah itu terus berdiri dari majelis itu terus sampai ke arsy Allah. Karena memang malaikat itu diperintah oleh Allah selalu mencari majelis-majelis zikir dibuka. Jadi ketika majelis zikirnya dibuka, tidak peduli 2-3 orang atau 1000 orang, 200.000 orang, tetapi itulah yang disebut dengan taman-taman surga. Nah itulah sebetulnya yang membuat kenapa berapapun jumlahnya, berapapun banyaknya, kita terus kalau di dalam membuka majelis, kita buka majelisnya insyaallah. Dan mudah-mudahan nanti insyaallah banyak orang-orang pun yang bergabung. Nah sambil kita menunggu, saya mau kasih lihat tayangan ini khusus untuk manajemen Hotel Haris nih. Saya pengen supaya kita tahu bagaimana sebetulnya sakaratul maut. Ya, saya akan buka. Ini menarik sekali. Atau mau yang mana? Sok pilih. Nah, mau tahu tentang kiamat, mau tahu tentang alam barzah, mau tahu tentang sakaratul maut, mau tahu tentang apa? Alam ruh, alam rahim. Ayo kita di sini seperti nonton itu. Silakan ibu ke depan sama Tete supaya bisa melihat tayangan ini. Silakan. Kalau bahasa Sundanya mah Bu, biar nyetir Bu. Insyaallah. Silakan. Sakaratul maut. Oke, kita buka sakaratul maut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa sebetulnya bahasan sakaratul maut? Ada audionya. Nah, ini sakaratul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Sakaratul maut kalau kita lihat, sakaratul maut itu begini. Kita hidup seakan-akan kita melihat gambar ini. Ya, kita menjalani hidup itu melihat kehidupan itu melihat seperti gambar ini. Inilah yang kita pikir
kehidupan yang konkret di hadapan kita, yang pasti. Ya, seperti misalnya gitu. Besok kita ada rencana apa nih? Bapak Ibu misalnya ada acara apa besok? Besok saya ada mau ketemu sama keluarga. Ya. Nanti hari Minggu ada hajat. Nah, kita terus kemudian mempersiapkan hal-hal itu karena kita pikir bahwa ini memang yang pasti akan terjadi. Seringkali kita lupa bahwa sesuatu hal di hadapan kita itu hanya akan terjadi atas seizin Allah. Karenanya kita diajarkan bagaimana mengucapkan insya Allah di dalam setiap tindakan yang akan kita lakukan. Karena tanpa seizin Allah tidaklah mungkin sesuatu itu akan terjadi. Insya Allah. Insya Allah sekiranya ada dua makna. Pertama, insya Allah itu pertama adalah apakah Allah mengizinkan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Semisal tadi kita hari Minggu kita ada hajat, ada misalnya nikahan. Wah, ini ada nikahan. Biasanya kalau ibu-ibu tante-tante ini kalau mau datang ke undangan, bajunya kita padu badan dulu kan Bu ya. Wah, ini kerudungnya yang warna apa, bajunya yang warna apa, itu kita padu padankan dulu. Dan itu idenya banyak dari buah-buahan ya Bu ya. Kalau desain dari ini, dari kerudung sama baju kan banyaknya dari buah-buahan. Coba kita lihat. Kalau seandainya atasnya hijau, bawahnya orange, ini berarti wortel gitu ya, kayak ini wortel aris nih, pasti idenya dari orange, buah-buahan atau misalnya sayur-sayuran. Kalau yang ungu-ungu biasanya apa, terong misalnya. Itu kan idenya dari situ. Tapi intinya dipadu-padankan dulu. Setelah padu-padan, udah dijahit dulu ya kalau tidak ada. Pokoknya kita sudah bersiap menyiapkan semua. Tiba-tiba pada hari H-nya ternyata ada seseorang yang mendapatkan musibah, sanak keluarga, alhamdulillah ya, yang tadinya kita sudah pakai baju pesta siap-siap berangkat, akhirnya gak jadi. Kita pakai baju pesta itu datang kepada orang yang tertimpa musibah. Artinya Allah tidak mengizinkan terhadap apa yang kita inginkan. Itu satu. Yang kedua, apakah Allah masih memberi waktu bagi kita? Itu makna pengucapan insya Allah. Masihkah Allah memberikan waktu kepada kita untuk kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan? Dan inilah yang seringkali kita lupa. Kita lupa seringkali. Makanya di dalam kehidupan kita berpikir yang konkret itu yang tadi. Yang konkret itu yang kita besok, kita mau melakukan apa, bekerja, meeting, segala macam, tapi kita lupa bahwa Allah umur apakah kita masih ada besok atau tidak. Kira-kira seperti itu. Udah ada adanya nih, Mas Wani? Udah bisa ya? Nah, sambil menunggu audio sedikit, ini karena ada audionya, nanti kita akan bahas. Jadi sakaratul maut itu sebetulnya kalau kita lihat di dalam manajemen itu seperti deadline, ya, seperti deadline. Dia ada satu waktu tepat pada saat itu ajal. Nah, kalau kita bahas ajal di dalam Al-Quran itu ada waktu itu dikenal ada 4 yang menyatakan waktu. Pertama adalah ajal. Ini dari surat Yusuf yang menyebutkan di kulli ummatin ajal. Jadi bahwa seluruh umat itu, setiap umat itu ada ajalnya. Gitu. Kemudian ajal ini dipahami seperti kontrak. Jadi ada satu batas waktu ajal itu. Kehidupan kita ada batas waktunya, ada ajalnya. Kontrak juga sama. Kita bekerja ada batas waktunya. Itu ajal. Yang kedua dahr dari surah Al-Insan. Dahr ini sebetulnya dimaknai bahwa sesuatu yang hidup ya, berdasarkan dari bagaimana Allah menciptakan waktu. Nah, jadi karena waktu tersebut dia bisa hidup dan terikat oleh waktu, begitu. Jadi kalau misalnya Allah menciptakan alam semesta,
kemudian menciptakan bumi, kemudian menciptakan di sanalah tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Dia hidup karena adanya waktu. Tanpa Allah menciptakan waktu, tidak akan ada kehidupan itu. Nah, kemudian setelah ajal, dahr, kemudian yang ketiga adalah mauqut atau waqt. Ini kalau kita pahami bagaimana pemahaman waktu sholat. Jadi sholat itu ada waktunya dari mulai zuhur sampai asar. Nah, batas waktu zuhur itu adalah inilah batas waktu mengerjakan sesuatu, itu adalah waqt. Kemudian yang menarik lagi adalah yang keempat adalah asar. Inilah yang dipahami sebagai waktu. Beberapa ulama ada yang memahami asar itu sebagai waktu asar, tetapi keumuman memahami bahwa ini adalah waktu masa. Asar tadinya terambil dari secara lugawi, makna bahasa itu adalah perasan, sesuatu yang diperas, menetes, itu asar. Nah, karenanya ketika dipahami oleh para ulama, ketika Allah di dalam surah Al-Asr berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surah Al-Azim artinya adalah demi masa, demi waktu. Sesungguhnya semua orang, semua manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, yang saling menasihati pada yang hak dan saling bersabar terhadap. Dan kata-kata asar ini ketika Allah bersumpah demi waktu, intinya adalah agar orang, kita semua betul-betul memperhatikan waktu. Karena apa? Karena waktu itu begitu penting. Seperti tadi perasan itu yang menetes, artinya untuk menjalani waktu manusia mesti bekerja keras sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke sakaratul maut atau kematian. Nah, kita ada ajal. Nah, ini insya Allah kita lihat seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat keadaan sakaratul maut orang yang mau meninggal, dan kami para malaikat utusan Allah lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Kalau kita lihat dari ayat-ayat Al-Quran tadi, wajahan sakaratul maut bil haqq, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, dan itu yang kamu selalu lari daripadanya. Kenapa kok kita selalu lari daripada sakaratul maut? Coba saya mau tanya di sini, yang sudah siap dijemput maut yang mana? Angkat tangan, mumpung malaikatnya pada kumpul. Ada? Silakan. Nah, ini itulah kebenaran ayat yang tadi, wajahat sakaratul maut bil haqq, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, dan itu yang kamu selalu lari daripadanya. Dan kita selalu merasa nggak siap, padahal sakaratul maut itu selalu ada di sisi kita. Artinya apa? Artinya kita tidak tahu kapan ajal itu menjemput. Tapi yang kita akan bahas lagi, kita lihat di dalam sakaratul maut itu hanya ada dua pintu. Yang pertama su'ul khatimah dan husnul khatimah. Jadi tidak ada pintu yang di tengah-tengah. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa hidup di dunia ini harus balance apanya? Balance mengerjakan kebaikan dan balance nakal-nakalnya, katanya gitu. Wah, gimana bisa balance kalau begitu? Karena kalau misalnya plus gitu ya, nggak ada pintu di tengah-tengah, gitu. Jadi yang ada itu kalau nggak kita rugi, untung.
Sebetulnya memang kita semua begitu. Coba kita lihat di dalam kehidupan itu hanya ada dua, kalau nggak untung rugi. Ada orang yang secara dagang berbisnis, wah saya nggak untung nggak rugi. Rugi sebetulnya, dia rugi waktu, dia rugi tenaga. Karenanya pilihannya hanya rugi atau untung. Kita lihat yang kita dulu nih, insyaallah husnul khotimah. Kita nonton aja ya. Sesungguhnya jika seorang mukmin berada dalam keadaan berpisah dari dunia dan menuju akhirat, malaikat dari langit turun kepadanya. Wajah mereka putih bagaikan matahari. Mereka membawa kafan dan wewangian dari surga. Lalu mereka duduk di depannya sejauh pandangan si hambanya. Kemudian datanglah malaikat maut, lalu duduk di dekat kepalanya dan berkata, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat yang lain, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridha Tuhan. Lalu jiwa itu keluar mengalir seperti tetesan air mengalir dari mulut kantung air. Lalu malaikat mengambil ruh hamba tersebut. Ketika ruh baik keluar dari jasadnya, semua malaikat di antara langit dan bumi dan semua malaikat di langit bersolawat kepadanya, dan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Para penghuni langit memohon kepada Allah agar bisa naik menyertainya. Begitu malaikat maut mengambilnya, mereka segera mengambil dan meletakkannya di kafan dan wewangian. Hal ini sebagaimana makna ayat, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajiban. Darinya keluar bau wangi kasturi yang terwangi yang ada di bumi. Mereka lalu naik bersama roh tersebut. Mereka tidak melewati sekumpulan malaikat kecuali malaikat itu berseru, siapakah ruh yang baik ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama terbaik yang disebutkan ketika di dunia. Ketika berhenti di langit dunia, mereka meminta dibukakan pintu baginya. Lalu dibukalah, disambutlah ruh itu oleh para malaikat muqarrabin yang didekatkan dengan Allah di tiap langit sampai langit ketujuh. Dalam perjalanannya sampai langit ketujuh, Rasulullah SAW bersabda, para malaikat berkata, selamat datang wahai jiwa yang baik, yang dulu bersemayam di jasad yang baik. Masuklah dalam keadaan terpuji dan bergembiralah dengan ketentraman dan karunia, dan Tuhan tidak murka kepadamu. Kata-kata itu diucapkan kepada ruh tersebut sampai dia berhenti di langit yang tertinggi di hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman, tulislah kitab catatan hambaku ini di Illiyin. Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Kitab catatannya kemudian dituliskan di dunia. Kemudian ada seruan, kembalikan dia ke bumi, karena sesungguhnya dari bumi aku menciptakan mereka, ke bumi aku mengembalikan mereka, dan dari bumi ku keluarkan mereka pada waktu yang lain. Barang siapa merasa senang berjumpa dengan Allah, maka Allah juga senang berjumpa dengannya. Barang siapa membenci berjumpa dengan Allah, maka Allah juga benci berjumpa dengannya. Aisyah atau sebagian istri Rasulullah berujar, sungguh kami membenci maut. Beliau menjawab, jangan bersikap seperti itu. Sebenarnya jika maut mendatangi seorang mukmin, ia mendapat berita gembira berupa ridho dan kemuliaan dari Allah, dan tidak ada sesuatu yang lebih ia cintai ketimbang yang ada di hadapannya. Maka ia senang berjumpa dengan Allah, dan Allah senang berjumpa dengannya. Nah, itu dia yang husnul khotimah. Jadi jangan takut ya menghadapi kematian, karena untuk orang-orang mukmin itu adalah berita gembira. Jadi ketika kita dijemput, insya Allah itu adalah berita gembira. Kalau mukmin, tinggal kita lihat ada di posisi mana kita. Nah itulah husnul khotimah. Mau kita lihat yang sulul khotimah kan?
Yang buruk bawa nanti ke mimpi-mimpi gitu ya. Kita lihat ya, insya Allah ini masih ada waktu sedikit. Kita putar yang suul khotimah. Kita lihat bagaimana orang-orang yang berakhir dengan akhir yang buruk. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Jika seorang kafir, dalam riwayat lain orang jahat, sedang dalam keadaan terputus dari dunia dan menghadapi akhirat, dari langit turun kepadanya malaikat yang galak, bengis dan hitam wajahnya, dengan memakai pakaian yang menjijikan dari neraka. Para malaikat duduk sejarak pandangan matanya. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di dekat kepalanya, lalu berkata, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kebencian dan murka Allah. Lalu ia berpisah dari jasadnya, dan malaikat mencabut nyawanya seperti bulu yang telah dan basah dicabut. Bersamaan dengan itu terputuslah urat-urat dan syarafnya. Ketika roh jahat keluar dari jasadnya, maka ia dilaknat oleh setiap malaikat yang ada di antara langit dan bumi, serta semua malaikat di langit. Pintu-pintu langit ditutup. Tiap penghuni langit berdoa kepada Allah agar ruhnya tidak melewati mereka. Ruhnya lalu diambil, dan ketika diambil, mereka tidak membiarkan ruh itu di tangan malaikat maut barang sekejap pun, dan segera memasukkannya ke tempat basuhan. Lalu dari ruh itu keluar bau bangkai yang paling busuk di bumi. Setelah itu, para malaikat membawanya naik ke langit. Setiap kali mereka melewati sekumpulan malaikat, yang dilewati malaikat-malaikat itu berseru, siapakah roh yang busuk ini? Yang ditanya menjawab, Fulan bin Fulan, dengan menyebut nama buruk yang biasa dipanggilkan pada roh itu di dunia. Ketika berhenti pada langit dunia, ia minta dibukakan pintu langit, tetapi kemudian tidak dikabulkan. Malaikat berkata, tidak ada penyambutan untuk jiwa yang busuk yang dulu bersemayam di jasad yang busuk. Pulanglah dalam keadaan tercela, kau tidak dibukakan pintu. Rasulullah SAW kemudian membaca ayat, tidaklah mereka dibukakan pintu-pintu langit dan tidak masuk surga sampai unta dapat masuk lubang jarum. Lalu Allah berfirman, catatlah kitabnya di sijil di bumi yang rendah. Kemudian Allah berfirman, kembalikan hambaku ke bumi, karena aku menciptakan mereka dari tanah. Ke tanah ku kembalikan mereka, dan dari tanah ku keluarkan mereka pada kali lain. Rohnya lalu dilemparkan dari langit sampai mengenai jasadnya. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh gunung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Lalu ia kembalikan ke jasadnya di bumi untuk menunggu hingga hari kebangkitan kelak. Jika orang kafir sekarang, maka ia mendapat berita gembira berupa azab dan hukuman Allah, dan tidak ada sesuatu yang lebih ia benci selain yang ada di hadapan. Maka ia benci berjumpa dengan Allah, dan Allah benci berjumpa dengannya. Alhamdulillah, ya. Nah, itulah tadi kita bisa lihat. Tadi karena ada permintaan ingin menonton video, saya akan putarkan video sakaratul maut. Begitulah bagaimana yang husnul khatimah dan bagaimana yang su'ul khatimah. Tetapi yang perlu kita sadari, setan paling keras upayanya ketika manusia berada dalam sakaratul maut. Itu karena apa? Karena ini finishing touch-nya. Ini saat-saat terakhir, dia tidak bisa lagi mengganggu setelah itu. Kemudian yang kedua, manusia hanya dapat mengingat apa yang sering diingat dalam tekanan sakaratul maut. Kemudian yang ketiga adalah
Dalam satu hari malaikat maut mendatangi manusia 70 kali sehari. Artinya sangat sering sekali. Ini hadis sahih dari Bukhari, dan itulah yang seringkali kita lupa. Seringkali kita melakukan sesuatu dan kita tidak mengingat maut. Karenanya sebaiknya kita mengingat maut. Untuk apa? Untuk insya Allah kita waspada dalam menjalani kehidupan. Sudah saatnya kita menjelang duka. Insya Allah saya ingin mengingatkan bahwa saat waktu yang betul-betul makbul, doa-doa yang dijawab Allah, salah satunya adalah ketika orang sedang berpuasa dan berbuka. Karenanya ketika azan nanti berkumandang, kita ucapkan doa zahabat dhama wa talatul uruq thabatal ajr insyaallah. Sebelum meminum ucapkan doa apapun yang terbaik, yang insyaallah disitulah tempat-tempat makbulnya doa. Baru setelah itu kita minum dan kita berbuka insyaallah. Kira-kira seperti itu. Sudah mulai masuk waktu azan, kita bersiap-siap. Silakan. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf ya. Silakan. Kekurangan datang dari saya, mudah-mudahan datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.